Selamat pagi keluarga GPT Kristus Pengasih. Selamat bertemu lagi di dalam renungan singkat kita. Pagi hari ini sebelum kita akan memulai, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Bersabdalah kepada kami Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berbicara tentang hidup di dalam kasih. Nah, sudah seringkali kita mendengar tentang pelajaran seperti ini, bukan? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita hidup di dalam kasih? Sudahkah kita praktekkan apa yang kita dengar dan kita baca tentang hidup di dalam kasih? Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Oh, saya sudah hidup di dalam kasih karena saya selalu berbuat baik. Saya juga karena saya selalu lemah lembut. Oh, saya bukan pemarah lagi, saya sudah bisa mengampuni. Oleh sebab itu, saya sudah hidup di dalam kasih." Baik dan mulia sekali apa yang telah kita buat, dan pasti nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 memberitakan kepada kita bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih akan membuat kita bersukacita. Hidup di dalam kasih membuat kita bisa bersabar. Hidup di dalam kasih membuat kita bisa bertekun di dalam doa. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita bahwa kehidupan yang diubah dalam Kristus itu mengakibatkan penerapan kebenaran dan kasih kepada semua tingkah laku, sosial dan juga moral. Nah, kasih bukan hanya diucapkan, tetapi kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bersukacita di dalam pengharapan. Dikatakan pengharapan di dalam Kristus tentunya. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita yang begitu banyak janji-janji Tuhan. Dan kita bersukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, berbicara tentang pengharapan tentunya tidak jauh dari sebuah tindakan, yaitu yang dinamakan menanti atau penantian. Nah, kita berharap akan janji-janji Tuhan. Mungkin di antara kita sudah menerima janji-janji itu, penggenapan janji-janji itu. Mungkin nanti atau mungkin dalam waktu dekat ini Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Nah, kita diajar supaya kita bersukacita di dalam menanti, di dalam pengharapan itu. Nah, nantikan penggenapan janji Tuhan itu dengan sukacita. Artinya tidak bersungut-sungut atau mungkin mengeluh yang berlebihan. Nah, mungkin Tuhan sebenarnya sudah berbicara kepada kita bahwa tunggu atau nanti, atau jawaban Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, tetapi karena kita terlalu cepat bersungut-sungut, terlalu cepat mengeluh yang berlebihan, sehingga kita tidak bisa mendengar apa yang Tuhan sudah jawab dalam kehidupan kita sebagai jawaban dari setiap doa kita. Di dalam pengharapan kita akan janji-janji Tuhan. Nah, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Nah, sabarlah di dalam kesesakan. Janganlah kesesakan membuat engkau tidak sabar, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kesesakan ini membuat kita kehilangan damai sejahtera. Mari kita jalani dengan sabar supaya kita mengerti maksud Tuhan. Nah, kalau kesesakan itu Tuhan izinkan terjadi, mari kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada atas kehidupan kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pemazmur mengajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketidaksabaran itu membuat kita kabur melihat kasih Tuhan, membuat kita kabur melihat kuasa dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali ketika kita tidak sabar, justru malah kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang salah, ya. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kepada kita, mari kita sabar di dalam kesesakan. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita.
Ya, di masa atau situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang berikutnya, dan bertekunlah di dalam doa. Artinya di situasi apapun tekunlah berdoa, bukan hanya di dalam situasi baik, di dalam situasi menyenangkan baru kita berdoa, tetapi di situasi apapun kita harus tekun berdoa. Bukan hanya dikatakan jangan lupa berdoa, tetapi dikatakan bertekunlah di dalam doa. Dalam Alkitab versi bahasa Jawa dikatakan dimantep anggonmu ndedonga. Ya. Dimantep anggonmu dedongo. Bertekunlah selalu di dalam doa. Berdoa tidak asal berdoa ya. Berdoa bukan suatu rutinitas asal-asalan kita berdoa, tetapi mari kita berdoa dengan tekun. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa tinggal di rumah, mari kita tidak terlena dengan kesibukan di rumah, ataupun kita terlena dengan istirahat yang berlebihan, tapi bertekunlah di dalam doa. Sungguh-sungguh berdoa, giat berdoa, getol di dalam berdoa. Nah, kita berdoa bukan hanya untuk mujizat Tuhan, bukan hanya untuk pertolongan Tuhan, tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan karena kita mau dekat dengan Tuhan. Mazmur 145 mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tinggal di rumah ataupun nanti kita kembali kepada aktivitas kita, mari tetaplah hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kasih Tuhan. Kami bangga kami dikasihi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, memimpin kami, mengubah kehidupan kami supaya kami menjadi orang-orang yang bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Kami bisa bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami bisa bersabar di dalam kesesakan, dan kami akan selalu tekun di dalam doa. Roh Kudus menolong kami semuanya supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.